Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya jami'an bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita semua dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita muliakan dan semoga Allah muliakan, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat sebagai kewajiban fardu ain bagi kita selaku kaum muslimin. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa tampil menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya kelak dari akhir nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Ibadallah, Al-Fakir selaku khatib berwasiat untuk diri pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan ketakwaan yang kita laksanakan, yang kita amalkan, harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu keberkahannya untuk negeri yang kita cintai ini, yang di dalamnya banyak sekali musibah, bencana, malapetaka. Di antaranya adalah virus yang telah mewabah hampir di seluruh penjuru dunia, khususnya di negeri kita, yaitu virus corona. Di mana tegas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah, andai kata penduduk suatu negeri mereka sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Maksudnya iman adalah berakidah, yaitu berkeyakinan tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Lalu kemudian bertakwa, beriman dan bertakwa. Yang dimaksud dengan takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi limardatillah, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Ketika suatu negeri penduduknya sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji la fatahna alaihim, pasti kami akan buka untuk mereka. Apa yang akan Allah buka? Barakat, berbagai macam keberkahan-keberkahan. Minas sama, baik yang Allah turunkan dari langit, wal ardi, maupun Allah yang keluarkan dari perut bumi. Jadi ketakwaan yang kita amalkan ibadallah, salah satu harapan kita tidak lain tidak bukan agar Allah Subhanahu wa taala betul-betul menurunkan keberkahan untuk kita semua. Menurunkan keberkahan untuk negeri yang kita cintai ini, di mana bencana musibah masih terus datang ke kita punya negeri. Nah, oleh karenanya hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuatkan iman kita, kuatkan ketakwaan kita, di mana saat ini banyak musibah, banyak bencana,
agar Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh memberkahi kita punya negeri. Stop kemunkaran, hentikan kemaksiatan, hentikan kedoliman. Karena bagi orang yang beriman wajib meyakini bahwa salah satu penyebab datangnya musibah, datangnya bencana tidak lain tidak bukan karena kemunkaran, karena kemaksiatan, karena kedoliman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, menceritakan bagaimana kisah-kisah umat terdahulu, di antaranya umat Nabi Nuh yang Allah timpakan banjir bandang yang begitu besar. Apa penyebabnya? Tidak lain tidak bukan kemunkaran, kemaksiatan dan kedoliman. Begitu pula yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Lut, kaum Nabi Lut, tidak lain tidak bukan karena kemaksiatan, kemunkaran, kedoliman yang dilakukan oleh mereka. Begitu pula yang dirasakan oleh umat Nabi Saleh alaihi salam, itu pun karena kemaksiatan, kemunkaran dan kedoliman. Di mana Allah Subhanahu wa taala tegas berfirman di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun." Kata Allah, tidak sekali-kali kami akan menimpakan suatu bencana, malapetaka kepada suatu negeri, kata Allah, kecuali di dalam negeri itu telah nampak kedoliman. Telah nampak terang-terangan, yaitu yang namanya kedoliman. Coba lihat ibadallah, di mana saat ini ulama kita, guru kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Beliau ini seorang ulama, beliau bukan penjahat, beliau bukan koruptor, beliau ini bukan pemabuk, bukan narkobais. Beliau tidak pernah merampok uang rakyat sepeser pun, serupiah pun. Beliau hanya ingin menuntut keadilan. Beliau siap menjalankan persidangan. Tapi apa yang terjadi? Beliau dipersulit pada saat ini, saudara. Di mana banyak tokoh-tokoh bisa hadir di tempat persidangan. Tapi beliau tidak bisa dihadirkan dengan alasan yang tidak jelas. Ini artinya sebuah kedoliman. Di mana Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Kata Nabi, tolonglah saudaramu yang berbuat dolim dan yang didolimi. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau orang yang didolimi itu sudah jelas kita bela, sudah harus kita bela, sudah sepantasnya kita bela, dan kita tahu bagaimana cara membelanya. Lalu bagaimana dengan orang yang dolim? Kenapa engkau perintahkan kami untuk menolongnya? Orang yang dolim kok ditolong? Coba jelaskan wahai Rasulullah, bagaimana cara menolong saudara kita yang sedang berbuat dolim? Apa kata Nabi? Hentikan kedolimannya. Stop kedolimannya. Cegah kedolimannya. Bila perlu lawan perbuatan dolimnya. Agar apa? Agar dia berhenti tidak melakukan kedoliman. Tadi jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun." Allah tidak akan segan-segan menurunkan bencana musibah apabila di suatu negeri itu terang-terangan melakukan kedoliman, dan yang lebih menyedihkan tidak ada yang berani untuk memberhentikan kedoliman tersebut. Tidak ada yang berani untuk mencegah daripada kedoliman tersebut. Nah, oleh karenanya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," kata Nabi, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya. Apa kata beliau? La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hai umat Islam, tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Apa yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar? Tidak lain tidak bukan, yaitu mendatangkan kebenaran. Ja'al haq wa zahuqal batil. Yaitu mendatangkan yang hak. Dan tidak perlu khawatir ketika kita berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mendatangkan yang hak, pasti kebatilan itu akan sirna. Kedzoliman, kebatilan akan sirna apabila yang hak didatangkan. Maksudnya amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Apabila kita selaku umat Islam, selaku orang-orang yang beriman, selaku umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, apa kata Nabi? Aula yushikanallahu ayyab'asa alaikum iqaban minhu. Allah akan segera menurunkan iqab, menurunkan bencana malapetaka. Summa tada'unahu
Lalu kalian rame-rame berdoa setelah bencana itu datang. Apa kata Nabi? La yustajabu lakum. Tidak diijabah doa kalian, kata Nabi. Kenapa demikian? Karena amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Amar ma'ruf nahi munkar suatu kewajiban, bukan perintah organisasi. Mau 1000 kali organisasi penegak amar ma'ruf nahi munkar dibubarkan, tidak ada urusan. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini perintah Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yada'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, al-ayah. Harus ada, wajib ada di tengah-tengah kalian, wahai umat Islam, penegak dakwah, penegak amar ma'ruf, dan penegak nahi munkar. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya ibadallah, saat ini di mana sama kita saksikan betapa umat Islam lemah dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Saya teringat satu dialog Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin dialog ini sesuai dengan kondisi saat ini? Maka kalau sesuai, pantaslah kalau Allah terus menurunkan bencana, musibah dan malapetaka. Di mana ketika itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kaifa antum? Bagaimana kalian wahai umat Islam, sahabatku? Idza taghat nisaukum wa fasaqo syubanukum wa taraktum jihadakum. Akan datang satu zaman pada saat itu wanita-wanita mudurhaka, para pemuda mudurjana. Lalu kalian tidak mau lagi berjihad di jalan Allah. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, wa qalu wa indalika lakainun ya Rasulullah. Apakah yang kau sampaikan itu sungguh nanti akan terjadi? Apa jawab Nabi? Naam, ya walladzi nafsi biyadih asyaddu minhu sayakunu. Demi zat yang jiwaku di genggamannya, lebih dari itu akan terjadi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu para sahabat balik bertanya kepada Nabi, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Apa yang lebih dari itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan pertanyaan, kaifa antum? Bagaimana kalian? Idza lam ta'muru bima'rufin wa lam tanhau an munkarin. Kalian akan menyaksikan satu zaman pada saat itu umat Islam rame-rame meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. Lalu sahabat balik bertanya kepada Nabi, wa indalika lakainun ya Rasulullah. Apakah sungguh hal itu nanti akan terjadi wahai Rasulullah? Umat Islam sudah tidak mau lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak mau lagi berjuang untuk mendatangkan yang hak, melawan kedoliman, melawan kebatilan. Dijawab oleh Nabi, naam, ya, walladzi nafsi biyadi asyaddu minhu sayakunu. Lebih dari itu akan terjadi, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya lagi kepada Nabi, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Apa yang lebih dari itu akan terjadi, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan pertanyaan, kaifa antum? Bagaimana kalian? Idza ra'aitumul ma'rufa munkar wal munkaru ma'rufa. Kalian akan menyaksikan satu zaman, satu keadaan, kata Nabi. Saat itu yang ma'ruf menjadi munkar, yang munkar menjadi ma'ruf. Yang benar jadi salah, yang salah menjadi benar. Pejuang dianggap pecundang, pecundang dianggap pejuang. Lalu kemudian Rasulullah ditanya lagi oleh sahabat, wa indalika lakainun ya Rasulullah. Apakah sungguh hal itu akan terjadi? Yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Nabi menjawab, na'am, ya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di genggamannya. Asyaddu minhu sayakunu. Lebih dari itu akan terjadi. Lalu sahabat bertanya lagi, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Apa yang lebih dari itu akan terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan pertanyaan, kaifa antum? Bagaimana kalian wahai sahabatku? Idza amartum bil munkar wa nahaitum anil ma'ruf. Akan datang satu zaman di mana saat itu kalian umat Islam rame-rame akan dipaksa untuk melakukan kemunkaran. Kalian akan dipaksa untuk bermaksiat. Kalian akan dipaksa untuk tidak melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Lalu wanahaitum anil ma'ruf, kata Nabi. Pada saat itu pula kalian akan dicegah, dihalang-halangi, dipersulit ketika membela kebenaran. Lalu ditutup hadis ini oleh Rasul dengan hadis qudsi. Wa qala Allah Ta'ala. Allah berfirman, kata Nabi, bi haliftu, kata Allah, demi zatku la utihanna lahum fitnatan. Akan aku buka lebar-lebar pintu musibah, kata Allah. Yasirul halimu fiha hayron. Sehingga orang-orang yang baik akan terheran-heran di saat itu. Artinya ketika kondisi keempat yang ditanyakan oleh Nabi tadi terjadi di tengah-tengah umat Islam, umat Rasulullah, maka Allah akan buka lebar-lebar pintu bencana, pintu fitnah, ibadallah. Ini semua muaranya apa? Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Gara-gara amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, akhirnya wanita-wanita durhaka. Gara-gara amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan,
akhirnya para pemuda menjadi durjana. Gara-gara amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, yang ma'ruf menjadi munkar, yang munkar menjadi ma'ruf. Gara-gara amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, apa yang terjadi? Kita umat Islam dipaksa suruh melakukan kemunkaran. Sekarang sudah terjadi, ibadallah. Bagaimana tiba-tiba perpres tentang investasi miras. Alhamdulillah para ulama, ormas Islam sepakat dan kompak menentang, akhirnya dicabut. Tidak cukup sampai di situ. Ada SKB 3 menteri tentang hijab. Tidak dilarang, bahkan tidak boleh dihimbau. Artinya dibebaskan. Anak-anak putri kita menggunakan jilbab atau tidak diwajibkan. Menghimbau enggak boleh. Enggak cukup sampai di situ. Kurikulum pendidikan 2020 sampai 2035, 15 tahun yang akan datang, sudah dijauhkan dari nilai-nilai agama untuk anak-anak kita. Nah, oleh karenanya di akhir khutbah yang singkat ini, saya hanya ingin mengajak kepada seluruh umat Islam, ayo lawan segala bentuk kedoliman. Kedoliman tidak boleh diperlihat, tidak boleh kita tonton, tidak boleh kita saksikan, harus kita lawan, kita hentikan. Agar apa? Agar Allah tidak menurunkan murkanya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan negeri yang kita cintai ini dari segala bencana dan musibah, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ala qauli hadza wa astaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi jami'an bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa yassir umurana waghfir dhunubana wastur uyubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.